Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan kami bacakan Warta Gereja Minggu 15 November 2020. 1. Pengkhotbah hari ini, Minggu 15 November 2020, ibadah online akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH dengan bahasa Indonesia. Reguler jam 6.30 Pendeta Nunung Istiningyang SSI. Jam 9 Pendeta Nunung Istiningyang SSI. Jam 16 Pendeta Christine Andini SSI Teol. Jam 18.30 Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho SSI Teol. 2. Tukar mimbar Klasis Solo. Jadwal tukar mimbar Klasis Solo Minggu 15 November 2020. 1. Majelis GKJ Jotoningrat mengutus Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho SSI Teol untuk melaksanakan tugas tukar mimbar ke GKJ Selokaton pada kebaktian jam 6.30. 2. GKJ Jotoningrat menerima petugas tukar mimbar dari GKJ Dagen Palur atas diri Ibu Pendeta Christine Andini SSI Teol pada kebaktian jam 16. 3. Ibadah dengan busana batik. Diingatkan kembali kepada warga jemaat bahwa Minggu 22 November 2020 warga jemaat dimohon untuk memakai busana batik pada saat beribadah. 4. Warga baru. Sidang pleno Majelis GKJ Jotoningrat pada hari Selasa 10 November 2020 telah menerima surat atestasi masuk dari GKI Coyudan Surakarta atas nama Saudara Pive Laksana Surya Andruel yang beralamat di Jalan Nusupan RT 1 RW 5 Kadoan Grogol Sukoharjo masuk Blok C. Demikian warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati masuk dalam ibadah. Jemaat kami mohon bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatlah, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan kita bersama-sama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama,
mulia-mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima dan kita dengarkan dari hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menerima anugerah Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berita anugerah kita dengan kita bersama-sama menyanyikan syukur kita dalam lagu PKJ 148 bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Puji syukurku
ucapkan atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mempersekutukan iman kita di dalam kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala hati yang penuh dengan ucap syukur, juga dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerinduan kami akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur karena Tuhan telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Namun tolonglah Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mempersekutukan kami dan juga memampukan kami semua di dalam kami melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami ingin serahkan perjalanan ibadah kami ini hanya pada pemeliharaan Roh-Mu yang kudus. Bapa, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Joyotiniratan ini, di dalam menjalani kehidupan seseharinya, terkhusus di dalam kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapa menolong kami agar di dalam usaha kami untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan semuanya dapat berjalan dengan baik dan kami boleh terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa pula ya Bapa, agar setiap warga jemaat-Mu di dalam menghadapi kondisi ini benar-benar mau berserah dan bersyukur kepada-Mu. Karena dengan kondisi ini kami pun boleh melakukan hal-hal yang baru di dalam kami beribadah di hadirat-Mu. Tolonglah Bapa, agar segala hal yang baru ini benar-benar menguatkan kehidupan iman kami. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GKJ Joyotiniratan ini di dalam melaksanakan segala tugas panggilan-Mu. Kiranya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan kami pun mampu untuk mensiasati kehidupan di dalam pandemi ini, agar dengan demikian persekutuan ini tetap dapat berjalan dengan baik, dapat melaksanakan tugas panggilan-Mu dengan baik pula. Kami serahkan Bapa majelis gereja, demikian juga komisi-komisi yang ada, dan juga setiap warga jemaat-Mu di dalam menerima panggilan-Mu dan melaksanakan tugas-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga masih terkendala oleh kondisi baik itu karena umur yang sudah tua, juga karena sakit, karena juga kepentingan-kepentingan lain, sehingga pada hari Minggu ini tidak dapat beribadah bersama. Kami juga menyerahkan setiap saudara kami yang terbebani maupun juga yang kurang memperhatikan panggilan-Mu untuk beribadah. Kiranya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau berkenan untuk menolong mereka masing-masing, mencukupi kebutuhan mereka, dan juga menggerakkan hati mereka untuk setiap
saat, terkhusus juga untuk setiap hari Minggu, dapat beribadah bersama kami semua di hadirat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan pemerintahan bangsa kami di dalam melaksanakan apa yang menjadi panggilannya untuk memerintah bangsa ini. Kiranya Presiden Jokowi dan juga seluruh pembantunya dapat melaksanakan tugas yang tidak ringan ini dengan baik, yang semuanya itu datang karena kuasa pertolongan-Mu saja. Kami juga ingin menyerahkan ya Bapa, kehidupan lembaga-lembaga, baik itu lembaga Kristen maupun lembaga yang lain, hanya pada pemeliharaan-Mu, agar mereka semua di dalam berpartisipasi untuk membangun kehidupan bangsa ini, semuanya dapat dijalankan dengan baik. Demikian Bapa, doa permohonan kami yang semuanya ini kami naikkan ke hadirat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa syukur, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mendasari persembahan ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sorak, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persembahan ini kita bawa di dalam doa. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur ya Tuhan, bersama-sama kami mengaturkan persembahan yang menjadi berkat di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk kemuliaan-Mu. Bukalah hati kami, agar kami mengenal berbagai anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang Engkau percayai untuk mengelola. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini secara bijak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto. Berkati beliau ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar menjadi tuntunan
dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Mohon duduk kembali. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Yang demikian pembacaannya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman dari Injil Matius 25 ayat 14-30. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara semua. Saya dari tempat ini berharap saudara-saudara semua yang ada di rumah masing-masing senantiasa di dalam berkat kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, yang namanya iri hati itu senantiasa kita jumpai. Tidak hanya yang dilakukan oleh orang lain, tetapi justru mungkin kita sendiri yang mempunyai sikap iri hati itu. Atau bahkan mungkin kita bisa menilai bahwa setiap orang pasti mengalami apa yang disebut iri hati itu. Lalu pertanyaannya, apakah yang namanya iri hati itu menjadi satu sikap yang wajar di dalam kehidupan manusia? Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari iri hati itu menjadi suatu kewajaran? Mungkin banyak di antara kita akan menjawab, iya, itu kewajaran karena kita ini adalah manusia. Hanya saja saudara-saudara, di sisi yang lain kita juga akan bisa menilai bahwa yang namanya iri hati itu sebenarnya suatu sikap yang tidak baik. Karena dengan iri hati itu biasanya dengan mudah emosi kita akan bergejolak. Dan setiap orang yang sudah dikuasai oleh emosi di dalam kehidupannya, dia akan dapat melakukan hal-hal yang tidak benar, bahkan sampai melakukan hal-hal yang jahat, yang semuanya itu berasal dari sikap iri hati tersebut. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 ini tadi, seolah kita melihat bahwa hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta oleh tuannya untuk menjalankannya, dia itu seolah iri hati kepada teman-temannya yang lain, yang 2 orang itu. Karena orang yang pertama diberi 10 talenta untuk dijalankan, orang yang kedua diberi 2 talenta untuk dijalankan, 5 talenta, 2 talenta, dan dia sendiri 1 talenta. Kalau kita melihat dari segi kuantitas, mungkin kita membenarkan orang yang ketiga itu. Orang yang 1 diberi 5, yang 1 diberi 2, ini kok hanya 1. Sehingga kita kemudian memaklumi kalau yang ketiga itu kemudian marah dan tidak mau menjalankan talentanya. Namun saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab, maka ternyata di sana sama sekali tidak ada kata iri hati muncul di dalam sikap hamba yang ketiga itu. Benar, hamba yang pertama itu
dapat menjalankan talentanya dengan baik. 5 talenta, ketika tuannya datang, dia dapat menyerahkan 10 talenta. Artinya dia dapat menjalankan 100% dari talenta yang diterimanya sehingga kemudian menjadi 10 talenta. Demikian juga hamba yang kedua, dia juga dapat menjalankan dengan baik. Dari 2 talenta menjadi 4 talenta, mendapat keuntungan 2 talenta, 100% juga dia lakukan. Dan kepada 2 hamba itu yang melakukan dengan baik, Tuhan mengatakan bahwa kepada dua hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada suatu rasa sukacita dari si Tuhan ini. Ada kebanggaan dari si Tuhan ini kepada hamba-hambanya itu. Lebih dari itu, ada kebahagiaan dari si Tuhan itu. Ketika melihat hamba-hambanya ini dapat menjalankan perintahnya dengan baik, sehingga dia mengundang kedua hambanya itu untuk ikut di dalam kebahagiaan tuannya. 2 hamba, yang 1 5 talenta, yang 1 2 talenta, dua-duanya menjalankan dengan baik. Dua-duanya diperkenankan untuk menerima sebutan engkau hamba yang baik dan setia. Bahkan kemudian diundang untuk masuk ikut di dalam kebahagiaan tuannya. Nah, hamba yang ketiga rupa-rupanya menjalankannya dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena sejak awal dia itu sudah merasakan bahwa yang dilakukan oleh tuannya itu tidak benar. Alkitab tidak mengatakan bahwa hamba ini iri terhadap hamba lainnya yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Tetapi hamba ini merasa tidak suka dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia merasa bahwa dengan perintah tuannya itu, dia itu sedang dimanfaatkan oleh tuannya agar apa yang dimiliki tuannya itu menjadi berlipat. Jadi di sini dia melihat bahwa tuannya ini adalah seorang yang kejam, dia katakan demikian. Tidak menabur, tapi maunya hanya menuai. Dia sendiri yang merasa dimanfaatkan untuk keuntungan tuannya itu. Ketika sejak semula itu semua memenuhi pertimbangan kehidupannya, maka yang dilakukan adalah 1 talenta yang diberikan itu, kemudian disimpannya. Disimpan. Untuk kemudian ketika tuannya datang dan menanyakan apa yang sudah dilakukannya, dia tetap bisa mengembalikan itu. Tetapi ketika mengembalikan itu, tetap dia itu dengan amarah dirinya. Bahwa tuannya ini seorang yang kejam, yang memanfaatkan kehidupannya. Tuannya ini tidak melakukan apa-apa, hanya mau mendapatkan hasilnya atas jerih payah orang lain atau hambanya itu. Dan dengan sikap hambanya yang demikian ini, apa yang menjadi respon tuannya? Kalau kita baca di dalam ayat 26, di situ tuannya mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau kepada 2
hambanya yang lain dia mengatakan, tuannya mengatakan, kamu hamba yang baik dan setia. Kepada yang satu orang ini, tuannya mengatakan, kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya apa yang diajarkan oleh Yesus melalui perumpamaan ini, Yesus tidak mengajarkan tentang harta kekayaan, tentang kekuasaan, tentang apapun juga yang menjadi milik kita dengan talenta itu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada banyak orang pada saat itu, yaitu bahwa karakter, watak dan karakter seseorang itu sangat menentukan di dalam dia menjadi hamba yang taat dan setia, serta bertanggung jawab dan berbuah. Jadi itu yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaannya itu. Sekarang begini, kalau kepada hamba yang menerima 1 talenta itu diberikan 5 talenta, apa yang terjadi? Sebenarnya lah Tuhan itu tahu secara persis kemampuan dari hamba itu. Artinya Tuhan itu tahu persis siapa hamba yang dapat menjalankan 5 talenta, siapa hamba yang dapat menjalankan 2 talenta, siapa hamba yang dapat menjalankan 1 talenta. Tuannya tahu persis kalau hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta itu dia mau menjalankannya, dia mampu untuk mendapatkan keuntungan 1 talenta. Dan secara kualitas kehidupan dia itu sama dengan yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta. Sama-sama mendapatkan keuntungan 100%. Tuannya tahu persis tentang hal itu. Sayang hamba yang ketiga tidak menjalankannya dengan baik. Dia hanya melihat bahwa tuannya ini Tuhan yang kejam. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam hal ini ketika kepada 2 orang yang pertama tuannya mengatakan engkau hamba yang baik dan setia, itu sebenarnya merupakan 2 kata baik dan setia itu yang tidak dapat dipisahkan di dalam watak karakter seseorang. Dia setia kepada tuannya karena dia memiliki hati yang baik. Demikian juga untuk hamba yang ketiga. Dikatakan bahwa kamu itu hamba yang jahat dan malas. Dia tidak menjalankan yang 1 talenta itu, malas menjalankan karena hatinya jahat. Jadi benar-benar di sini yang dituju oleh Yesus dengan perumpamaannya ini bukan kuantitas, bukan banyak sedikitnya talenta yang diterima oleh hamba-hambanya, tetapi bagaimana watak dan karakter hamba-hambanya itu yang akan menentukan bahwa pada saatnya tuannya itu akan menerima dengan penuh sukacita dan mengajak hambanya itu ikut masuk di dalam kebahagiaan tuannya.
Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, sebenarnya lah hal yang demikian itu juga sering terjadi. Seperti di awal sudah saya katakan bahwa iri hati sering mewarnai kehidupan kita. Bahwa yang di sana diberi berkat oleh Tuhan demikian besar. Yang di sana juga cukup, sedangkan saya kok kekurangan terus. Dalam keadaan kekurangan ini saya masih harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang sering dianggap tidak adil. Oleh karena itu saudara-saudara, mengelola dan mengerjakan talenta itu sebenarnya merupakan suatu ujian kepada kita semua. Apakah kita ini layak untuk mendapatkan dan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena Tuhan di dalam perumpamaan tadi juga mengatakan bahwa mereka yang dapat menjalankan yang 5 talenta dan 2 talenta dapat menjalankan perkara yang kecil dan dia akan diberi tanggung jawab perkara yang lebih besar. Sejumlah talenta yang dipercayakan atau diberikan kepada para hamba itu sebenarnya adalah satu bangunan watak dan karakter yang diuji oleh Tuhan kepada kita semua tentang kesetiaan menjalankan pelayanan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa kehidupan pelayanan setiap umat Tuhan itu juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan disitulah Tuhan memanggil kita untuk dapat menjalankan kehidupan pelayanan, kesetiaan pelayanan kita itu seoptimal mungkin. Tidak harus kalau saudara saya yang di sana itu, dia itu bukan pendeta tapi kok pandai juga berkhotbah dan lain sebagainya. Wah, maka saya harus juga pandai berkhotbah. Padahal dia sendiri sudah diberi talenta atau dia punya kualitas dalam kehidupan pelayanannya. Entah sebagai pemandu nyanyian jemaat, entah sebagai pemusik, entah sebagai anggota multimedia dan lain sebagainya. Jadi tidak harus melakukan hal yang di mana orang lain sudah mendapat porsinya masing-masing. Di dalam kualitas keberadaan kita, entah kita sebagai bagian apapun di dalam kehidupan pelayanan itu, Tuhan menguji watak dan karakter kita. Apakah kita memang setia dan mampu menjalankan watak karakter kita ini dengan baik dan kemudian bertanggung jawab dan berbuah dengan baik pula. Itulah yang menjadi kuncinya. Oleh karenanya saudara-saudara, pesan perumpamaan secara keseluruhan dalam hal ini adalah bertanggung jawab dan berbuah melalui ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Supaya kita semuanya menggunakan sebaik mungkin bagi kemuliaan dan kebahagiaan Allah. Supaya dengan demikian Tuhan Allah pun juga akan mengundang kita. Masuklah, ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Allah tahu persis kemampuan kita masing-masing.
Dan Tuhan Allah tahu persis sampai di mana kita dapat mengerjakannya dengan baik. Tuhan Allah tahu persis bahwa yang dipercaya itu memang harus bekerja dengan lebih keras dan tidak boleh merasa kecil. Ini penting di dalam Tuhan memanggil kehidupan kita, supaya apa yang dipercayakannya itu melalui watak karakter kehidupan kita, segala sesuatunya berbuah melalui tanggung jawab kita, karena kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Marilah, itu semua kita kerjakan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menjanjikan bahwa kebahagiaan Tuhan itu mau dibagikan juga untuk setiap orang yang taat dan setia kepada perintahnya dan mau menjalankannya secara bertanggung jawab dan berbuah. Dan marilah dengan demikian kita saling membangun di dalam kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh. Marilah kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kehadiran-Mu untuk menyapa kehidupan kami melalui firman-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat senantiasa memperhatikan, mencamkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, terutama di dalam kami mau taat dan setia pada perintah-perintah-Mu dan bertanggung jawab untuk menjalankannya sehingga mengeluarkan buah yang menjadi perkenan-Mu. Karena hanya dengan demikian ya Tuhan kami boleh menerima kebahagiaan bersama-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami ya Roh Kudus. Doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan saudara-saudara semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama
majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan kita undur dari ibadah ini, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Serikat persaudaraan.